Pemirsa, dampak terbatasnya akses kapal-kapal tanker melewati Selat Hormuz sudah sangat terasa di sejumlah negara, terutama bagi mereka yang menggantungkan stok minyak mentah dari negara-negara di kawasan yang melewati Selat Hormuz. Filipina misalnya sebagai negara yang mengandalkan sekitar 90% kebutuhan minyak mereka dari Teluk, Filipina tentu sangat terdampak dengan ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz. Hingga akhirnya pemerintah Filipina mendeklarasikan darurat energi nasional berlaku di negaranya. Dan ini adalah langkah-langkah yang diambil oleh Filipina untuk bisa mengatasi atau setidaknya memitigasi dampak yang terjadi akibat penutupan atau terbatasnya jalur di Selat Hormuz itu. Di antaranya mereka melakukan pengaturan jam kerja 4 hari dalam seminggu, kemudian juga alat elektronik dibatasi, penggunaannya harus dimatikan selama jam istirahat, bahkan sampai menjaga suhu pendingin ya atau AC, menekan konsumsi bahan bakar pemerintah sampai 1/5 dari normal, dan juga penghentian atau rencana penghentian operasional penerbangan. Mungkin juga pemirsa sudah lihat ada berbagai gambar dan rekaman yang memperlihatkan ada rakyat Filipina yang sudah mulai berjalan ketika pergi ke kantornya. Berikutnya kita juga melihat bahwa darurat energi nasional juga ditetapkan oleh pemerintah Bangladesh sebagai dampak tersendatnya perjalanan bahan bakar yang melalui Selat Hormuz. Mereka menutup semua universitas dan juga memberlakukan libur yang lebih panjang. Jadi Bangladesh menetapkan darurat energi nasional juga, menutup semua universitas dan menerapkan libur yang lebih panjang di Bangladesh. Berikutnya kita lihat bagaimana di Korea Selatan ada pembentukan badan khusus antisipasi krisis yang dilakukan oleh Korea Selatan sebagai dampak dari ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz, dan juga di Australia. 225 stasiun pengisian bahan bakar ditutup. Berikutnya di Vietnam ada staf pemerintahan yang bekerja dari rumah, kemudian mereka juga minta bantuan Jepang dan Korea Selatan untuk bisa membantu pasokan bahan bakarnya. Kemudian juga mereka membentuk Satgas Keamanan Energi Nasional untuk memangkas penerbangan domestik salah satunya. Di Sri Lanka kita juga bisa melihat terjadi pemangkasan konsumsi energi 25%. Bahkan mereka juga sampai mematikan lampu dan juga listrik dari papan reklame. Tetangga yang lain masih di kawasan ASEAN, misalnya Myanmar juga melakukan pengaturan ganjil genap untuk nomor kendaraan. Di Mesir terakhir mereka menaikkan harga BBM hingga 30% sebagai dampak ketegangan yang terjadi. Dan Mas Fitra, pertanyaan saya langsung kita sudah melihat ya, kami tampilkan juga grafiknya bagaimana harga minyak mentah, crude oil, kemudian LNG merangkak naik hari ini. Brent itu sampai 105 dolar per barel. Mas Fitra, jadi dengan segala macam dampak yang sudah terjadi di ketegangan Timur Tengah ini, sejauh ini dampak yang sudah terasa di Indonesia dan bagaimana cara kita memitigasinya? Iya, jadi salah satu hal yang tentunya kita pantau adalah harga minyak dunia ya, tadi antara Brent dan juga crude oil. Nah, tentunya kita menyandingkannya dengan data asumsi makro kita di tahun ini, ya APBN kita 78 US dollar per barrel untuk ICP. Tetapi kalau kita lihat dari year to date ya, artinya kita ambil dari Januari sampai bulan akhir Maret, itu masih 68 US dollar per barrel secara rata-rata. Karena kita pernah menyaksikan di awal Januari itu hovering di antara 50-60, sehingga secara average bahkan belum menyentuh 70 US dollar per barrel. Tetapi tentu saja Presiden juga sering menyampaikan kewaspadaan. Makanya dalam beberapa kali pertemuan, entah itu ratas atau rapat kabinet penuh, Presiden selalu menyampaikan bahwa ya kita perlu heads up ya, dan bahkan heads up ini sudah merupakan bagian dari skenario Presiden semenjak tahun lalu ya. Di bulan Februari 2025 Presiden waktu itu mengumpulkan para redaktur media dan bahkan sempat menyampaikan bahwa we are living in a very dangerous period, dan kemungkinan besar Amerika Serikat akan menyerang Iran, dan itu kejadian sekarang, dan itu sudah dipersiapkan semenjak jauh-jauh hari. Sehingga apa yang kita alami sekarang, this is not our first rodeo. Di tahun 2022 sempat ada Rusia dan Ukraina, tahun 2022 di bulan Februari, dan itu sempat juga harga minyak dunia itu sampai 120 US dollar per barrel, dan kita mampu bertahan ya secara kondisi fiskal dan secara finansial. Nah, di tahun 2024 juga sempat terjadi Iran versus Israel.
Dan pada saat itu kita melakukan evaluasi APBN setiap semester. Semester satunya kita evaluasi akan ada penambahan 80 triliun rupiah pada saat itu. Oke. Dan akhirnya itu tidak terpakai. Kenapa? Karena ada deeskalasi. Nah, ketika kita meng-carry overnya ke sekarang ini, apakah situasi fiskal kita masih sangat memadai? Ya. Sampai titik ini belum ada masalah. Ya, meskipun pemerintah sudah melakukan beberapa heads up. Salah satunya adalah ada potensi efisiensi, ya, apa yang disampaikan Pak Purbaya, ya, beberapa kementerian-kementerian juga harus disisir lagi program-program prioritasnya. Kemudian juga ada hal-hal yang lain yang kemudian membuat dari sisi fiskal kita untuk bisa menjaga supaya harga BBM ini itu tidak naik. Ya, artinya subsidi dan kompensasi energi bisa saja bertambah, bisa saja ya. Tetapi itu harus melihat dari data beberapa bulan ke depan, karena kita melihatnya ICP 70 US dollar per barrel itu average setahun. Nah, ketika dalam misalnya bulan Juli nanti itu konsisten di atas 100 US dollar per barrel, maka akan ada potensi penambahan tersebut. Nah, penambahan itu ada nggak uangnya? Untuk sementara ini dari hasil sisiran fiskal kita sudah punya 60 sampai 80 triliun rupiah. Dan untuk kompensasi penambahan ya dari setiap kenaikan 1 US dollar per barrel dari asumsi makro itu sebenarnya sudah cukup selaras. Jadi no worries ya, we are in good hand. Dan bahkan ya Mbak Sylvia, kalau bandingkan dengan negara-negara tadi, meskipun negara-negara itu juga menjadi referensi presiden untuk melakukan kebijakan-kebijakan di dalam negeri, tetapi ada satu hal yang menarik ya, di Economist sempat kemudian memetakan ya, Indonesia berada di mana sih kalau dalam kondisi situasi sekarang ini, risikonya di mana? Ternyata kita di low exposure, high buffer, strong buffer dibandingkan dengan negara-negara lain. Meskipun kita tidak complacent, kita tidak terlalu gembira dengan situasi sekarang, tetapi setidaknya dalam pandangan eksternal kita masih relatif aman. Jadi risiko tetap ada, tapi dibandingkan dengan negara-negara lain kita termasuk yang risikonya rendah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.